Baiklah, acara selanjutnya ini tidak kalah penting, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Soleh Abdul Aziz Al-Hafiz yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Kepada Ustadz Soleh Abdul Aziz Al-Hafiz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. Adik-adik didengerin ya, yang ngomong saya aja ya, biar kita mendapatkan rahmat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, bila dibacakan Al-Quran, bila disampaikan nasihat agama, tausiah, ceramah, fastami'u lahu, maka kita diperintah oleh Allah untuk mendengarkan. Wa ansitu, mendengarkannya bukan sekedar mendengar, tapi dengan memusatkan telinganya kepada sumber suara. Jadi insot itu mendengar, saking tawajuhnya sampai kepalanya miring-miring supaya betul-betul tidak ada suara yang terlewatkan. Kalau orang itu mau mendengarkan nasihat agama, nasihat Quran, maka la'allakum turhamun, orang itu akan disayang oleh Allah. Kalau orang itu disayang oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyuruh malaikat Jibril untuk malaikat Jibril menyayangi orang yang disayang Allah. Kemudian malaikat Jibril akan menyuruh seluruh malaikat Allah agar menyayangi orang yang disayang oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, bila Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang hamba, wudi'a lahul qabul fil ardi, maka hamba itu akan diterima di bumi.
Makna diterima ini ditolong oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, hidupnya diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini orang kalau disayang oleh Allah, selesai segala urusan-urusannya. Maka rahmat Allah ini tertinggi. Orang yang kemudian mendapatkan rahmat Allah, maka dia orang yang betul-betul beruntung. Maka kita ini di sore hari ini, di Ramadan yang ke-18, ya 18 ya? 18 apa 20? 18 ya. Berapa? Biasanya 19. 19 apa 18? Hah? 20 Muhammadiyah. 18, Masya Allah. Jadi disebutkan dalam riwayat, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bila sudah masuk malam-malam akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardu, bumi dan langit ini menangis. Makanya dari kemarin hujan terus, ini nangis, langitnya ini nangis, karena Ramadan sudah mau habis. Musibatan li ummati Muhammad, karena kepergian Ramadan itu adalah satu musibah bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan musibah? Karena amalan-amalan yang dilipat ganda, doa-doa mustajab yang ada di bulan Ramadan ini sudah nggak ada lagi. Maka alhamdulillah sore hari ini di Ramadan yang ke-18 berkumpul kita bersama para calon hafiz-hafiz Quran di Masjid Al-Qamar. Semoga semuanya yang tadi sudah dikasih bingkisan, dikasih apanya yang diaminkan, belum doa. Semoga yang semuanya dikasih bingkisan, dikasih peci, ini nanti pecinya bisa digunakan untuk sholat. Amin ya robbal. Dikasih Quran enggak? Kasih Quran, nanti Qurannya bisa dibaca ya, Masya Allah, dipelajari. Ini masih Iqra apa sudah baca Quran semuanya? Oh, ada yang Iqra, ada yang ngapal Quran ya, Masya Allah. Itu dalam kitab Tafsir Ar-Razi disebutkan bahwasanya marra Isa ala qabrin wa ra'a malaikatal azab yu'adzibuna mayyitan. Jadi suatu hari Nabi Isa melewati kuburan, yang mana kuburan itu disiksa penghuninya oleh malaikat-malaikat azab. Jadi kubur itu bisa dipenuhi oleh malaikat azab atau dipenuhi oleh malaikat rahmat. Maka kuburan yang dilewati oleh Nabi Isa ini disiksa penghuninya. Falamma insarafa min hajatihi marra Isa ala qabrin. Ketika Nabi Isa telah selesai dari hajatnya, dari keperluannya, maka Nabi Isa pulang melewati kuburan yang sama yang ketika berangkat dilewati dalam keadaan kuburan tersebut disiksa. Wa ra'a malaikatar rahmat ma'hum atbaqun min nur. Ketika Nabi Isa ini pulang melewati kuburan yang tadi ini, Nabi Isa melihat kuburan itu dipenuhi malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Ma'hum atbaqun min nur. Malaikat rahmat itu memenuhi kuburannya dengan cahaya, sehingga ta'ajjaba Isa, Nabi Isa kagum. Apa ini yang menyebabkan kubur ini kok bisa berubah ini?
tadi kan saya lewati ini disiksa, ngapa sekarang sudah senyum ahli kubur? Fasalla wa da'a, maka Nabi Isa sholat, Nabi Isa berdoa, mengadu, meminta penjelasan kepada Allah. Ya Allah, ini kubur ketika tadi saya berangkat melewati ini disiksa. Kenapa ketika saya ini pulang, ini kuburan ini sudah tidak disiksa? Kuburan ini penghuninya senyum, kuburannya penuh cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, fa'awahallahu ila Isa, ya Isa innahu kana asyan, wahai Isa, itu kubur dia aku siksa karena dia ini dulu ketika hidupnya maksiat. Innahu kana asyan, karena dia ketika hidupnya maksiat. Mundu mata kana mahbusan fi azabi, sejak dia mati masuk kubur maka langsung dia disiksa. Jadi kalau orang itu di dunia ini maksiat, nanti dikubur disiksa. Maksiat itu tidak sholat, Ramadan tidak puasa, itu disiksa nanti. Puasa semua ya? Puasa semua enggak? Nah, puasa, kalau enggak puasa bahaya itu. Mundu mata kana mahbusan fi adabi wa qad taraka imra'atan hubla. Sungguh wahai Isa, ketika dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia meninggalkan istri imra'atan hubla, istri yang sedang hamil. Jadi ketika dia mati, istrinya sedang hamil. Fawaladat waladan, lalu istrinya melahirkan anak. Warabbathu hatta kabira, lalu anaknya dididik sampai besar. Fasallamathu ilal kutabi min bani Israel, setelah besar diserahkan kepada guru ngaji. Falaqana'ul muallim bismillahirrahmanirrahim, maka guru ngajinya itu ngajarin anaknya almarhum tadi, diajari bismillahirrahmanirrahim. Istahyaitu ya Isa, aku malu wahai Isa, an u'adziba anti binari fi batnil ardi, menyiksa mayit di alam kuburnya, aku malu. Wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi, sedangkan dia punya anak yang sekarang mulai nyebut-nyebut nama Allah di muka bumi. Masya Allah. Jadi ketika orang itu tadi mati, maka sejak masuk kubur disiksa. Sampai kapan? Sampai anak yang dikandung oleh istrinya tadi lahir, kemudian dibesarkan oleh ibunya. Setelah besar ditaruh di pesantren, ditaruh di Masjid Al-Qomar. Maka sejak anaknya masuk pesantren Al-Qomar, bapaknya, mbahnya, kakeknya, buyutnya, cinyut, apa itu? Bapaknya buyut apa? Bapaknya buyut apa? Bapak, kakek, engkung, engking, apalagi itu, sampai buyut-buyutnya semua. Sejak kamu belajar Iqra, belajar Fatihah di Masjid Al-Qomar ini, semua terbebas daripada azab Allah. Ini pentingnya pendidikan agama. Istahyaitu ya Isa, aku malu wahai Isa, malu aku nyiksa mayit di kubur, sedangkan dia si mayit punya anak, yang anaknya itu masih hidup di muka bumi, mulutnya nyebut-nyebut nama Allah. Maka
jaga anak yang bisa ngaji. Ini anak yang betul-betul menggembirakan penghuni kubur. Amin. Maka semua anak-anak nanti diniatkan semua bisa hafiz Quran, bisa menghafal Al-Quran. 30 juz itu nanti hafiz Quran semuanya. Penting, jangan sampai nyanyian kita hafal, Yasin tidak hafal. Suruh nyanyi naik panggung hafal, suruh nyanyian hafal. Giliran suruh baca Qul Huwallahu Ahad, niter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai nanti ada orang meninggal terus kita suruh baca Yasin, tidak bisa, bisanya nangis. Bahaya, musibah. Maka kita harus baca Quran. Ini nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan kemarin sudah lewat. Ini 18, kemudian 19, masih ada kesempatan 12 hari. Ini bagaimana bulan Ramadan ini bulan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Orang yang dia hafal Quran, hafiz Quran, tidak disiksa di alam kubur. Orang yang dia tidak punya hafalan-hafalan Al-Quran, kata baginda Nabi, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil harib. Alladzi orang laisa fi jawfihi syai'un minal Quran, yang dia tidak punya hafalan walaupun sedikit, tidak punya hafalan Quran walaupun sedikit, kal baitil harib, dia ini seperti rumah hantu. Tahu rumah hantu? Rumahnya setan, banyak demit, kuntilanak, rumah angker. Maka alhamdulillah kita semua ini punya hafalan Quran, kita semua hafal surat Al-Fatihah. Semua Al-Fatihah hafal? Nah, ini selamat kita jadi rumah hantu. Amin, amin. Hafal Qul Huwallahu Ahad. Hafal enggak Qul Huwallahu Ahad? Nah, coba kakak sini kak. Ini kak, maju kak. Kita tes dulu, bener enggak hafal Qul Huwallahu Ahad? Baca kak, Qul Huwallahu Ahad. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangin lagi. Yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, yaitu Qul Huwallahu Ahad sekali, maka pahalanya sulusul Quran. Dia seperti membaca sepertiga Quran. Kalau baca 2 kali dapat pahala 2/3 Quran. Kalau baca 3 kali hatam Quran. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dikasih pesan oleh Nabi, Aisyah jangan tidur sebelum hatam Quran. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sebelum tidur hatam Quran, kapan selesainya? Sebelum tidur baca dulu Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Siapa tidur sebelum tidur baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, maka dikasih pahala hatam Quran. Maka orang yang hafal Qul Huwallahu Ahad ini dianggap orang yang sudah habis Quran.
hafal qul huwallahu ahad, hafal surat-surat pendek, apalagi hafal juz 30. Juz. Jangan hafal juz yang dingin itu saja ya. Juz naga, juz buah naga, juz pinang, Ustaz. Hafalnya juz pinang, juz pokat, juz Quran tidak hafal. Masya Allah. Al-Quran ini Masya Allah ngangkat derajat. Ada satu riwayat yang masyhur bahwasanya nanti orang yang ketiga di dunia ini habis Quran, yang di dunia ini habis Quran, maka nanti di hari kiamat masuk surga, dipanggil oleh Allah, ya ahlal Quran iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya warqa fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya ahlal Quran, wahai orang yang habis Quran. Wah, nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah, wahai yang habis Quran. Yang tidak habis Quran tidak wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yang tidak beriman tidak wahai. Tidak dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal Quran. Ini kalau yang manggil presiden mau dikasih duit sekoper, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Oh, ini yang manggil Allah mau dikasih surga. Di surga itu ada bidadari. Kamu seneng nggak dikasih bidadari? Oh enggak, masih kecil kan? Karena tidak ada bidadari kecil. Nah, bidadari itu besar. Nanti kalau kamu masuk surga sekarang kecil dibesarkan oleh Allah. Dan di surga itu rata-rata umurnya seperti Nabi Isa 35 tahun. Tingginya seperti Nabi Adam 60 dirok 18 meter. Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 dirok. 60 dirok itu 18 meter. Tinggi. Nabi Adam itu 18 meter tingginya, setinggi pohon kelapa. Kebayang kamu itu? Hah? Nabi Adam. Tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu siapa? Nabi Adam siapa? Nabi Adam itu manusia pertama. Maka kita semua anak cucunya Nabi Adam, Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Berarti kita ini kakeknya sama. Nabi Adam semua kakeknya. Neneknya siapa? Neneknya siapa? Siapa istri Nabi Adam siapa? Nah, coba kamu yang baju biru sini. Yang baju biru sini. Sini. Nanti kalau benar bagus sini. Sini panggil dah. Tidak apa-apa, maju aja dulu. Nah, ini maju itu sudah hebat, apalagi bisa jawab kayak yang tadi ditanya kulullah. Istrinya Nabi Adam namanya siapa? Siti Khadijah. Duduk dulu sini. Coba yang ini, Dek, sini. Tidak apa-apa. Pokoknya apa yang kamu tahu jawab. Si istrinya Nabi Adam siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Ini istrinya Nabi Adam, Abu Thalib. Masya Allah. Ini belum diajarin apa ini? Sini Dek, sini. Istrinya Nabi Adam siapa? Siti Adam. Tidak apa-apa. Siapa? Sini, bentar. Hah? Sini. Siapa? Hah? Tak tahu. Oh, tidak tahu. Coba itu yang agak besar. Itu, Dek, sini. Ini yang noleh, yang enggak pakai peci, yang depan. Ayo kamu.
Masya Allah. Coba istrinya Nabi Adam namanya siapa? Siti Hawa. Nah, Siti Hawa. Masya Allah. Kalau Siti Khadijah itu istrinya Rasulullah. Kalau Siti Hawa itu istrinya Nabi Adam. Nenek kita semua. Kuburannya ada di Jeddah. Kuburannya ada di Jeddah. Maka di Jeddah sana ada kuburan Nabi Adam. Maka Jeddah itu kenapa dinamakan Jeddah? Jeddah itu artinya nenek, karena di situ ada kuburannya Nabi Adam. Maka ya ahlal Quran, wahai yang hafiz Quran, Iqra, kata Allah, baca Quran kamu yang dulu kamu hafal di dunia, baca sekarang di surga ini. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, sebab tempat kamu di surga ini, inda akhiri ayatin takroha, adalah di ujung ayat yang kamu baca. Maka semua habis Quran nanti di surga baca seayat dinaikkan 1 derajat lagi dan lagi terus sampai dia berada di ketinggian surga, derajatnya 6.666 derajat. Setelah selesai, maka orang tuanya dipanggil oleh Allah, bapaknya, ibunya dipanggil. Setelah bapaknya, ibunya datang, masuk surga juga. Masya Allah, masuk surga sebab anak yang habis Quran. Ini jaminan, Pak, jaminan pasti. Kalau orang itu anak habis Quran, bapak ibunya pasti masuk surga, asal iman. Kalau nggak iman, enggak, asal iman. Walaupun dia tidak bisa baca Quran, walaupun dia peletak-peletok, tapi kalau punya anak habis Quran, bapak ibunya masuk surga. Bahkan bukan sekedar dimasukkan surga, bapak ibunya dipakaikan mahkota. Bapak ibunya dipakaikan mahkota. Lahu dau'un ahsana min dau'is samsi, mahkota itu terang, lebih terang dari sinar matahari. Maka dipakaikan mahkota bapak ibunya. Ketika bapak ibunya tadi dipakaikan mahkota, maka bapak ibunya bilang, bimada kuzina hadza ya Rabb, ngapalah aku ini ya Allah dipakaikan mahkota seperti ini. Dia heran, ngapa ya Allah saya dipakaikan mahkota seperti ini, terang, lebih terang dari sinar matahari. Wow, coba sinar matahari yang ada di ketinggian langit yang sangat tinggi, dunia di siang hari kelihatan seperti. Maka ketika orang tuanya ini bertanya, kenapa ya Allah saya dipakaikan mahkota seperti ini? Dijawab oleh Allah, bi'ahdi waladikuma Al-Quran, ini semua disebabkan anak kamu habis Quran. Ini semua disebabkan anak kamu hafal Quran. Itu loh anak kamu, ditunjuk anaknya, ada yang anaknya di ketinggian surga yang sangat tinggi. Akhirnya bapak ibunya setelah dipakaikan mahkota tadi disusulkan dengan surga anaknya di ketinggian yang sangat tinggi. Gak rugi duit habis untuk anak habis Quran, gak apa-apa. Maka diniatkan semua jadi habis Quran. Yang lain tambahan, habis Quran yang polisi, habis Quran yang tentara, habis Quran yang tukang becak, habis Quran yang dokter. Pokoknya pertama habis Quran dulu. Habis Quran itu nomor 1. Kalah S1, S2, S3, dokter, profesor. Ada sekarang banyak profesor, tapi di giliran suruh baca Quran, peletot.
Ini Quran. Jadi Quran ini nomor satu. Itulah yang disabda Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan ngangkat derajat seseorang dengan Quran ini. Allah akan rendahkanku dengan Quran. Siapa yang diangkat derajatnya dengan Quran? Orang yang memuliakan Quran dimuliakan Allah. Maka Quran itu tidak boleh ditaruh di lantai, walaupun itu Yasin. Tidak boleh baca Quran taruh di lantai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Kenapa? Karena maksud merendahkan Quran. Quran itu harus ada di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk kita. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, kalau seseorang nyuruh untuk diambilkan Quran, lalu Quran diambil, maka ketika diberikan kepadanya, maka dia mengambilnya dengan berdiri, pakai tangan kanan. Berdiri. Kenapa berdiri? Memuliakan Quran. Dipegang pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri. Quran tuh nggak boleh dicincing-cincing begini, nggak. Quran nggak boleh, walaupun itu Yasinan, sempil di songkok ya, kan ada tempat sempilannya, taruh di saku bersama rokok, nggak boleh itu. Quran tuh harus dimuliakan. La yamassu illal mutahharun. Tidak boleh megang kecuali punya wudu. Kalau orang itu mau nyentuh Quran harus punya wudu. Kalau nggak punya wudu dosa. Maka membaca Quran dapat pahala, apalagi membacanya dalam sholat pahala. Orang yang membaca Quran dapat pahala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, orang yang baca Quran malaikat mencium keningnya. Jadi dikecup keningnya oleh malaikat. Begitu. Orang yang baca Quran dikecup keningnya. Tapi orang yang baca Quran, ada Quran dicium, dikecup setan. Masya Allah. Kalau baca Quran males, kalau baca Quran berlangganan. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Karena hatinya tidak bersih. Kalau hati itu tidak bersih, maka males dengan kebaikan, semangat dengan keburukan. Tapi kalau hati bersih, semangat dengan kebaikan, males dengan keburukan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh berkah bagi kita, sehingga kita ini Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Ramadan dengan Ramadan tahun depan ini terdapat penghapus dosa. Kalau Ramadan tahun ini kita dapat pengampunan Allah, maka diampuni dosanya sampai tahun depan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Semoga berkesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita semua sore ini menjelang maghrib berbuka, duduk bersama para calon penghafil Al-Quran, Rumah Quran Al-Qamar. Mudah-mudahan ini semua yang ada di depan kita adalah benih-benih para penghafal Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya
فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم أعزنا بعز القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم نورنا بنور القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وارزقنا حفظ القرآن واجعل ذريتنا من حملة القرآن ومن حفاظ القرآن ومن أهل تفسير القرآن ومن علماء القرآن واحشرنا مع أهل القرآن في الدنيا والآخرة في جنتك الأعلى جنة الفردوس اللهم زينا بالتقوى والاستقامة وزينا بالأخلاق الكريمة واهدمنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتحة الخير لنا ولسائر المسلمين نورا لنا وللمسلمين هداية لنا وللمسلمين رحمة لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين خصوصا لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال وأعوذ بك من أهوال أهل النار اللهم ارحمنا في رمضان اللهم اغفر لنا في رمضان يا رب بيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار رب الحل والحرام رب المشعر الحرام رب الركن والمقام رب المسجد الحرام رب العالمين كلهم أبلغ لروح سيدنا محمد منا السلام اللهم اجعل اجتماعنا هذا مباركا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مرحوما والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين الحمد لله. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Soleh Abdul Aziz Al-Hafiz yang telah menyampaikan tausiah dan juga doa. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil pelajaran atau hikmahnya. Telah sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony pada sore hari ini memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun.